Nampak ya? Ini yang di sebelah kanan, nampak? Kelihatan ya? Memang kalau usia ganteng dari jauh pun dan nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak semangat yang jawab salam. Ulangi sekali lagi. Gua asis pantun. Ku tanam pinang rapat-rapat. Pinang ku tanam di pinggir kali. Karena yang jawab belum semangat, salam ku ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bentak-bentak gue. Alhamdulillah rabbil alamin lihamidi syukri wa qurbillahi ladiyami bi amri. Salatu wa salaman ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, para pengasuh kita yang juga turut hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang kami sayangi, kemudian kami cintai, adik-adik kami semua, apa kabar, semua sehat? Sehat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini semuanya kita tercatat sebagai hamba Allah yang layak untuk masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal. Amin amin ya rabbal. Sebelum memulai, saya mau ajak sama kita selawat dulu. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita baca, nur Nabi Muhammad sampai ke tempat kita ini, sehingga kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ya lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bihamdi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bait ya Allah, bi ahlil bait ya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar perkenalan Ustaz, tadi aku begitu turun dari mobil, kemudian kita jalan kemari. Pas jalan ke sini, ku tengok adik-adik yang kanan kiri ini semuanya matanya nengok aku. Aku tuh jadi aku pun yakin Ustaz, pasti orang ini semua batin dalam hati. Apa itu? Ustaznya kok muda kali ya? Udah muda ganteng pula itu. Udah ganteng manis lagi. Iya. Jadi biasa itu air laut asin sendiri. Ustaz ya, sekedar perkenalan, takutnya jumpa di jalan atau jumpa di luar kalian nggak tahu nama, terakhir tunjuk-tunjukan. Gitu. Ustaz ya, nama Ustaz asli siapa? Disebutkan Fahmi Arif S. Itu asli, kalau yang lain tambahan.
Ustaz Fahmi Arif S, memang ada S-nya Ustaz. S itu apa ya? Nama gua asli itu Fahmi Arif Salju. Iya, makanya kalian kalau nengok aku agak-agak dingin semangat. Ustaz, ya. Salju ini apa Ustaz? Mohon maaf adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah begini. Salju ini saya baru mulai akta lahir. Nabi Muhammad itu lagi apa itu Ustaz? Sudah tegap tinggi, kemudian putih, ini alis tebal. Nabi Muhammad itu punya bulu mata ahdaban asfari, kata sahabat, lentik bulu mata Nabi. Coba bayangkan. Dan bukan hanya itu adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah. Apa kata para sahabat? Nabi Muhammad itu, mata beliau itu yang hitam-hitam sekali, yang putih-putih sekali, sehingga tampak Nabi Muhammad memiliki mata yang berbinar. Dan setiap orang yang melihat Nabi Muhammad akan selalu jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, siapa kalian apakan? Liminho, gak ada apa-apanya. Liminho yang bilangan. Anak-anak sekarang, siapa Ustaz artis paling ganteng, orang paling ganteng di dunia ini? Oh, ada Ustaz Liminho. Artis Indonesia siapa? Afgan. Afgan dibilang sama Nabi Muhammad ganteng juga. Orang sama aku aja kalah kok. Ya, itu yang tahu. Tapi begitulah Nabi Muhammad. Makanya dalam catatan sejarah, boleh nanti cek dalam kitab Tarikhul Islamiyah dalam kitab Nurul Yakin juga ada di halaman ke 320. Mohon maaf, Nabi Muhammad itu setiap kali keluar dari rumahnya itu cewek 500 meter ya, 500 meter bukan, ya 500 meter dari rumah Nabi. Saya 500 atau 5 kilo ya, lupa. 500 meter dari rumah Nabi itu ada suk itu pajak kan. Nabi Muhammad itu setiap kali keluar dari rumah, itu cewek-cewek yang ada di kota Makkah, orang pajak itu keluar dan mengintip di depan, pas depan rumah Nabi, hanya untuk melihat ketampanan Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu setiap kali keluar rumah, wah, ditengok sama cewek, weh Muhammad dulu. Makanya pernah kejadian keluar Nabi Muhammad SAW tanpa sengaja kena angin jubah Nabi, tersingkap jubah Nabi, nampaklah mata kaki Nabi Muhammad waktu itu, tapi agak naik ke atas sedikit. Apa kata cewek-cewek yang ada di kota Makkah? Yang disebutkan perempuan di zaman Nabi Yusuf tersebutkan lagi di zaman Nabi Muhammad dalam kitab tersebut. Apa itu Ustaz? Subhanallah, ma hadza bashar, in hadza illa malakun karim. Ya Allah, luar biasanya Muhammad ini ya Allah. Ma hadza bashar, kami rasa Nabi Muhammad ini ya Allah bukan lagi manusia ya Allah. In hadza illa malakun karim. Kami rasa ya Allah Nabi Muhammad ini sudah seperti malaikat yang berwujud manusia. Itulah saking gantengnya Nabi Muhammad. Dan itu yang baru dilihat mata. Tapi jangan salah kalian, aku pernah juga aku tes kayak gini. Waktu itu acara sama tabligh akbar sama Bupati Serdang Bedagu di Pantai Cermin kalau nggak salah ya, Pantai Cermin, pokoknya daerah Perbaungan. Di Pantai Cermin turun aku dari mobil, mau tunjukkan aku pun bisa kayak Nabi dan. Begitu turun, Ustaz, Nabi Muhammad ada angin, Ustaz ada angin, nggak ada, aku angkat sendiri. Begitu gua yang nampak bukan cuma mata kaki, betisku pun nampak. Apa kata mama-mama itu? Bukan subhanallah, apa kata? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Allah mengampuni ya Allah. Makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi kalau cerita tentang ketampanan Nabi Muhammad SAW. Oh, luar biasa. Nah, makanya Nabi Muhammad itu sedih ketika ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu adik-adikku yang dirahmati Allah pandai memelihara diri. Makanya Sayyidah Khadijah kemudian Aisyah itu adalah perempuan-perempuan contoh bagi perempuan sampai hari nanti kiamat. Itulah mereka kalian contoh Sayyidah Khadijah dan Aisyah. Kenapa? Mereka adalah wanita yang pandai menjaga diri. Makanya anak-anak sekarang itu disebutkan sama Allah dalam Quran sudah ada. Apa itu Ustaz? Anak itu terkadang di dalam surah At-Taghabun ayat 14. Dalam surah At-Taghabun ayat 15, ayat selanjutnya, anak itu terkadang menjadi fitnatan lakum, fitnah bagi orang tuanya. Dik, berapa banyak orang di luar sana, mohon maaf, apa itu Ustaz? Gara-gara perbuatan anak, gara-gara perbuatan anaknya, gara-gara perbuatan maksiat anaknya di tengah-tengah masyarakat, orang tua sampai malu mengadahkan wajah sama tetangga yang lain. Betul?
Itu gara-gara. Nah, makanya adik-adikku sekalian hari ini, kapan Ustaz anak itu menjadi fitnah? Kalian ini semua jadi fitnah. Wa qillatul haya. Ketika kalian hari ini udah gak punya lagi rasa malu, kata Nabi. Anak itu kalau udah gak punya lagi rasa malu, wa qillatul haya, siap-siap itu nanti akan jadi fitnah sama orang tuanya. Apalagi sekarang orang kalau udah di lampu merah itu, aku kadang-kadang risih nengok orang. Kenapa Ustaz? Perempuan bonceng 3, coba. Ya nggak tahu aku tak cabai-cabian apa. Tapi apa itu Ustaz? Begitu bonceng 3 parkir sampai ke mobil aku. Begitu mohon maaf, apa itu Ustaz? Begitu parkir aku tengok satu-satu, walah kenapa Ustaz? Anaknya itu yang 3 baju adiknya SD dipakai, coba. Semuanya kata. Kadang-kadang sering bilang apa yang dipakai orang. Mohon maaf, gitu kalau misalnya orang tuanya dalam kubur habis kena siksa sama malaikat. Kenapa? Seolah-olah orang tua yang nggak bisa ngurus anaknya. Nah, makanya adik-adikku sekarang yang dirahmati Allah, hari ini kalian harus wakilatul haya. Jangan sampai rasa malu dalam dirimu itu hilang. Kalau hari ini kau udah hilang rasa malu itu, maka siap-siap jantan gatal di sana datang tempat kalian nanti semua. Iya Ustaz. Makanya kalian kalau diajak sama laki-laki gatal malam-malam jangan mau. Nanti pas pulang diajak sama entah siapa lah. Dek, mana dek gitu. Gepain deh katanya, gepain katanya. Kalau kau diajak sama laki-laki gatal, jangan pernah mau. Kalau dia naik mobil cantik pun dia gak usah mau. Atau naik apa itu Ustaz? Naik Ninja atau naik NMAX atau yang pokoknya kereta mobil-mobil cantik. KLX, jangan pernah kalian mau. Tapi kalau dia naik kereta Vespa lama, terima aja deh. Begitu Ustaz, kereta cantik tolak, kereta Vespa lama diterima. Aku cuma mau bilang sama kalian tahu kayak mana capeknya nyenggol kereta Vespa. Kereta Vespa itu payah kali dia. Kadang-kadang mereng kanan, mereng kiri. Terakhir begitu dienggol sama, "Dek, ayo berangkat kita." Dijemputnya si Minahnya anak Gaperta. Ayo berangkat ya, berangkatlah sama si Samsul. Si Samsulnya anak mencering. Ayo dek berangkat kita, berangkat. Dienggol sama si Samsul kereta. Mati kereta. Terakhir apa kata si Samsul? Dek, nampak kau aku udah kayak gini lah aku apa adanya. Kira-kira dek maunya lagi kau sama aku dek, kata si Samsul. Apa kata si Minah? Bang, abang gak usah khawatir bang. Kenapa itu dek? Aku tahu sekarang jilbab mahal, baju gamis mahal, tas mahal, sepatu mahal, tapi aku yakin pada malam hari ini lebih mahal lagi bisa cinta kita bang. Terakhir apa kata si Samsul? Dek, aku juga sayang sama kau dek. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi, panen akan kulompati dek. Nah, yang betul. Tapi kalau yang masih muda, kalian tengok anak-anak cowok, kalau misalnya anak-anak santriwan ini, kalau misalnya mereka udah hajar, aku dulu juga santri, kalau udah dengar suara aku tuh semua kelompok-kelompok. Ya kalau udah hajar dulu aku di pesantren, biar tahu kan. Allahu Akbar, maksudnya ekonya itu ini klik komen aja gitu. Tapi jangan salah kalian sama laki-laki yang sering azan. Oh, jangan salah. Kalau ada maaf orang tuamu yang sering suka azan itu support terus. Kenapa gitu Ustaz? Orang yang sering membandangkan azan, nanti cek hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi jilid yang kedua. Apa kata tentang fadilah azan? Orang yang sering memandangkan azan, kata Nabi, hafazallahu ala jasadi. Nanti dia mati, jasadnya dimasukkan ke dalam kubur, hafazallahu ala jasadi. Jasadnya itu takkan pernah busuk dimakan tanah. Orang tuamu gara-gara suara dia, orang lain ingat kepada Allah. Hari ini orang tuamu yang laki-laki ingat, ya hari ini azan yang sering. Pak, hari ini bapak sering harus azan, bapak kan sering ke masjid. Bapak yang udah azan. Adik kan pengen dengar bapak gimana azan. Terakhir
jasadi, sampaikan itu, Allah akan pelihara jasadnya, tak akan pernah busuk dimakan tanah. Tapi kadang-kadang anak remaja itu, Ustaz, aku aja nggak pernah Ustaz. Jadi kau yang sering apa? Aku ini sering komat Ustaz. Jadi cuman Ustaz. Ya udah busuknya separuh. Ya kan? Tapi kalau komat cuma sedikit aja. Nah, itu masih sholat aja. Belum lagi pas pelaksanaan sholat. Yang masih muda, kalian ini kayak kita ini sama yang udah tua udah beda deh. Nikmat sholatnya itu udah beda. Yang tua hari ini, yang muda, kalau misalnya berdiri lama dia masih tahan, betul? Kalau yang udah tua nggak tahan lama. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai duduk. Itu masih mohon maaf. Perhatikan, orang kalau udah tua sama yang muda. Contoh, yang masih muda ketika sholat mau sujud, apa duluan jatuh? Yang masih muda, Allahu Akbar. Apa duluan jatuh? Lutut. Tapi kalau yang udah tua apa duluan jatuh? Hah? Ya, kau tengok nenekmu itu kok dasar. Ya kayak gitu. Itu masih soal mau sujud. Bilang sama gue, udah beda. Tapi sama. Ustaz ya, kalau ada yang nanya Ustaz gimana? Yang duluan jatuh ruku, yang duluan jatuh lutut, betul. Itu dalam kitab Al-Um karangan Imam Asy-Syafi'i jilid ketiga tentang tentang sholat. Kemudian dalam kitab Nailul Autor karangan Imam Asy-Syaukani juga, Nabi itu pernah ketika mau sujud duluan jatuh tangan. Artinya apa? Yang duluan jatuh lutut betul, yang duluan jatuh tangan juga betul. Yang salah mana Ustaz? Kepala duluan jatuh. Kepala waktu gundah. Itu masih mau sujud, belum lagi bangkit dari sujud. Yang muda sama yang tua beda lagi. Yang masih muda mana duluan naik? Allah, berapa duluan naik? Kepala. Oh, yang udah tua siapa duluan? Mana duluan naik? Hah? Ini pantat nenek duluan naik. Sampai atas enjok pula. Astagfirullah. Batal sholat nenek itu. Sok-sok kalimat kali pakai istighfar pula nenek itu. Makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, maka sama-sama kita hari ini. Dek, Ustaz, iya, banyak hari ini masjid itu sunyi. Pertama kenapa Ustaz? Ada kadang kalau pulang-pulang lah sama di rumah masing-masing. Kadang di masjid kampung kalian itu ada 1-2 masjid yang apa itu Ustaz? Sunyi masjidnya. Kenapa? Karena yang pertama, kadang ada orang tua di masjid itu sanggup ngusir anak-anak dari masjid, betul? Itu boleh Ustaz. Nanti kalau kalian besar, kalian jadi pengurus masjid, misalnya entah sekretaris atau apa, ya boleh, perempuan nggak ada masalah. Mohon maaf adik juga, apa itu Ustaz? Jangan pernah, nanti bilangi sama keluarga, jangan pernah hari ini ngusir anak-anak itu dari masjid. Kenapa itu Ustaz? Adibu auladakum. Itu nggak punya literasi pendidikan kecuali mengajarkan adab kebiasaan yang baik sama anak-anak. Artinya apa? Anak-anak yang kecil itu, adik-adikmu itu cuman bisa dibiasakan dari kecil. Kalau sudah dari kecil dibiasakan, maka besar nanti akan terbiasa dan masjid itu nggak terasa asing sama dia. Memang anak-anak itu, adik-adik kita itu, cobalah perhatikan. Kalau udah datang ke masjid, yang perempuan apa itu Ustaz? Mohon maaf, 5 orang itu datang, suaranya macam 25 orang itu. Yang perempuan tarik-tarikan mukena. Kalau yang laki-laki modelnya lain, begitu kawannya rukuk dari belakang, ciut. Tapi memang itulah dunia mereka bermain. Ustaz, tinggal satu aja. Kalau memang mau tenang anak-anak itu di belakang, suruh 1 orang yang mukanya macam malaikat Israil. Ada yang berani tuh. Aman, selesai. Iya, selesai, ada yang berani main-main. Memang nggak bersuara.
Ya kayak gitulah. Nah makanya adik-adikku sekalian dirahmati Allah ya, kalau punya adik suruh ke masjid ya. Memang kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang kalau udah ngusir anak-anak itu, mohon maaf deh, apa itu Ustaz? Macam Fir'aun mukanya gitu. Namanya anak-anak kalau udah begitu kan, mohon maaf, kenapa itu Ustaz? Lompat orang keluar, orang pulang, lompat dari pagar. Pas lompat orang itu bertanya, "Oi, mau kemana kamu?" "Itu Ustaz." "Kenapa?" "Mau dimakan waktu kami." Waktu mau macam-macam orang. Makanya adik-adikku sekalian, itu pertama kenapa masjid itu sunyi. Dan gak ada salahnya sebenarnya sekarang kalau kalian nanti bisa jadi pembaharuan. Apa itu Ustaz? Masjid itu dibuat wifi, gak ada masalah. Kenapa? Banyak hari ini yang santai di warnet. Kenapa? Anak-anak itu punya fasiliti gitu. Kenapa? Makanya, dan itu memang sudah dunia mereka. Kalau misalnya masjid dikasih wifi, akhirnya mereka main game, tapi ketika sholat, waktu sholat mereka sholat, ya no problem. Itu makanya adik-adikku sekalian. Kemudian masjid itu sekarang apa lagi ngetren? Misalnya buat tongkrongan. Tongkrongan buat anak masjid dan lain sebagainya. Dan ide-ide itu seperti akan lahir dari santriwati yang cerdas sekali semua. Tepuk tangan dulu. Nah, makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari tentang saya mengingatkan bagaimana hari ini sholat. Kemudian yang kedua, pertama, masjid itu kenapa sunyi? Karena ada paradigma di tengah masyarakat bahwa perempuan itu gak wajib ke masjid. Memang ada Ustaz, ada. Dalam Mukhtarul Hadis karangan Imam saya lupa pengarangnya. Bukan Mufti Al-Maqdisi. Dalam kitab Mukhtarul Hadis itu ada satu hadis yang Nabi Muhammad agak melarang Sayyidah Mariyatul Qibtiyah dan Ummu Salamah, istri Nabi, untuk datang ke masjid. Kenapa gitu Ustaz? Karena ketika di Makkah waktu itu masih banyak Yahudi, masih banyak jahiliyah. Sampai ada kejadian perempuan keluar dari rumah, waktu itu ditangkap sama orang kafir, diperkosa, dibunuh, ditanam mati. Sehingga Nabi Muhammad agak melarang pada saat itu agar tidak menjadi fitnah, dan itu terbawa-bawa sampai sekarang. Dan sekarang udah nggak ada yang seperti itu. Maka saya sering katakan perubahan, hukum itu berubah. Perempuan juga hampir wajib ke masjid, saya katakan. Memakmurkan masjid itu ya, kalau misalnya suaminya ikut, ayah kalian ikut, mama kalian ikut, anak adik-adik kalian coba. Nah makanya semuanya satu keluarga itu ke masjid, jadi petarung semua di masjid. Makanya ketika itu disurvive terus, dikasih semangat terus, ayo kita ke masjid. Nah, makanya laki-laki perempuan juga wajib ke masjid. Nggak ada lagi sekarang yang mau nangkap orang, apalagi nenek kalian kok ke masjid, mana dia berani nangkap? Ada yang mau nangkap? Awak aja nengok nenek itu nyebrang udah takut. Kemana nek? Sanggup mainkan terus. Nenek nggak ada yang berani nenek tangkap nenek. Makanya kalian kalau misalnya sholat itu jangan banyak alasan. Ini kadang-kadang nggak sholat, aku lampu merah Ustaz. Yang tanya sebelah lagi, aku lampu kuning Ustaz. Nenek itu ditanya, nenek nggak sholat, aku udah nggak berlampu Ustaz. Makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sama-sama kita artinya yuk kita itu sholat ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering katakan, apapun profesimu, apapun kegiatanmu, apapun yang sedang kau jalani, bagaimanapun kehidupan yang sedang kau lalui, jangan pernah kau tinggalkan Allah dalam kehidupan. Setuju? Setuju. Itu yang kedua. Kemudian yang terakhir Ustaz, ya, Nabi Muhammad itu setelah turun bahwa satu perintah sholat, Nabi Muhammad dapat ancaman yang sangat keras di umur Nabi 53 tahun. Abu Jahal dan Abu Lahab waktu itu buat sayembara di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu sebelah timur bagian dekat Ka'bah, nggak jauh. Tapi sekarang Darun Nadwa itu udah ada, cuman tunggu tandanya aja sampai sekarang. Sama seperti rumah Nabi. Rumah Nabi yang dulu sudah direnov, sekarang tinggal perpustakaan. Mohon maaf adik-adikku sekalian dirahmati Allah. Apa itu Ustaz? Abu Jahal dan Abu Lahab itu bukan orang lain, melainkan paman kandung sendiri, paman kandung Nabi sendiri. Nah makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka membuat sayembara di kota Mekah. Barang siapa yang bisa memenggal kepala Muhammad, akan kami berikan 100 ekor onta bermata merah. Malam sayembara itu dibuat, sebelum subuh Nabi Muhammad sudah berangkat dari Makkah menuju Madinah, tapi singgah dulu sebentar di Taif waktu itu. Dan mohon maaf adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, ingat Abu Jahal dan Abu Lahab itu bukan orang lain, melainkan paman kandung Nabi Muhammad. Apa yang ditolak dari Nabi Muhammad? Bukan Nabi Muhammad yang ditolak, melainkan dakwah Nabi yang tak bisa diterima mereka. Ingat adik-adikku sekalian dirahmati Allah, Abu Jahal dan Abu Lahab itu pemasok komah terbesar yang ada di kota Makkah.
dan sampai ekspor dan impor di luar kota Mekah waktu itu. Pomah itu apa itu? Gandum. Kalian tahu gandum? Jadi orang jahiliyah dulu kalau buat patung mereka Lata, kemudian Uzza dan lain sebagainya itu dari gandum. Sampai sakikan mereka jahiliyah itu kalau mereka lapar mereka ambil tangan kiri, kalau mereka lapar mereka ambil tangan kanan, lapar lagi mereka ambil kaki kanan, kaki kiri. Sampai gak punya badan lagi, mereka buat lagi. Jadi selama Nabi Muhammad belum mendakwahkan bahwa ada Allah sebagai Tuhan, maka pada saat itu semua orang yang ada di kota Makkah masih menyembah patung. Tiba datang Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hari ini ada Allah Subhanahu Wa Taala, Lata, Uzza dan lain sebagainya, itu bukan Tuhan. Bodoh kalian. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad yang nggak pernah bohong dari kecil, jujur selalu, amanah selalu. Begitu Nabi Muhammad menyampaikan ini, semua orang percaya kepada Nabi Muhammad. Dan mulailah nggak laku gandum yang mereka jual pada saat itu. Makanya deh hari ini besar nanti kalian semua jadi bisnismen, saya katakan. Cukup hari ini dari 30 kalian misalnya satu lokal ada 4 atau 5 saja yang menjadi guru. Selebihnya jadilah arsitek. Selebihnya jadilah seorang pengusaha. Selebihnya jadi apa itu Ustaz? Selebihnya jadi dokter, selebihnya jadi di pemerintahan atau yang lain sebagainya. Sehingga mental-mental pejuang itu ada dari dalam diri kalian. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan itu, hari ini kita dari 30 cukup 5 saja yang jadi guru. Selebihnya kita harus berubah. Kenapa? Sayap Islam itu tak akan pernah berkembang kalau kita hanya tamat nanti jadi guru, tamat jadi guru dan lain sebagainya. Biarkan 5 orang yang jadi guru, tapi semuanya yang lain pada saat itu aku harus jadi arsitek, aku harus jadi kontraktor, aku harus punya banyak investasi di mana-mana. Kelak ketika kau jadi orang kaya, kau bantu lagi orang lain, kaya lagi kau bantu orang lain, kaya lagi kau bantu orang lain, sehingga hidupmu betul-betul bermanfaat. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala tanya tentang dirimu, kau nggak perlu jawab capek-capek, tapi amalmu yang mengatakan bahwa kau adalah orang yang selalu bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan pada saat itu juga kau akan dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Makanya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Islam itu selagi kita masih sholat, gak akan ada berani mau mukul kita. Kita ini kalau masih sedekah, adik-adikku semua yang dirahmati Allah, kalau masih sedekah gak akan ada orang yang benci sama kita. Tapi kalau hari ini Islam itu berbaur dengan bisnis, Islam mencampuri ekonomi di negara kita ini, ingat adik-adikku semua yang dirahmati Allah, jangankan rezeki yang kita punya, maka nyawa kita pun pada saat itu akan terancam seperti yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Mulai mengganggu ekonomi pada saat itu. Makanya adik-adikku sekalian dirahmati Allah, besar jadi apapun kalian, jangan pernah tinggalkan Allah dan jangan pernah tinggalkan untuk membantu orang lain. Karena di luar sana masih banyak orang yang susah. Kalian sini syukur, alhamdulillah masih banyak orang yang mau masuk pesantren tapi nggak mampu. Kalian buat nanti begitu tamat, dari apa? Ternyata banyak santri-santrinya yang buat pesantren baru. Akhirnya apa? Anak yatim dan doa apa? Kalian sekolah kan di situ. Jadi harus disurvive hari ini. Yuk agama Islam yuk sama-sama gitu. Nah, makanya adik-adikku sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kalian semua jadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi Muhammad bangun satu masjid namanya Kuba. 5 km setelah itu baru Masjid Nabawi. Sampai di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad pada saat itu disambut oleh orang-orang Madinah dengan kalimatut taqdis, ya, kalau dalam kitab Al-Barzanji yang dikarang Imam Ja'far Al-Barzanji. Apa itu Ustaz? Tala'al badru ina min saniyatil wada wajaba ina mada'ali. Ayo terakhir, yuk lagi. Tala'al badru ina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, sampai Nabi Muhammad di kota Madinah, Nabi Muhammad sudah mendapati orang-orang Madinah beragama Islam. Itu luar biasa. Padahal Nabi Muhammad belum pernah ke Madinah. Nabi Muhammad belum pernah mau ke Madinah. Di umur Nabi 6 tahun diajak untuk ziarah ke makam ayahnya, namun di tengah perjalanan meninggal ibunya. Balik lagi mereka ke kota Makkah, nggak jadi. Dan sampai saat itu Nabi Muhammad tidak pernah lagi ke kota Madinah. Tapi begitu Nabi Muhammad pindah pertama kali di Madinah, Nabi Muhammad belum sampai ke Madinah, tapi nama Nabi Muhammad sudah sampai di Madinah. Dan orang Madinah 95% beragama Islam. Makanya Nabi Muhammad begitu diterima sangat hangat oleh orang-orang Madinah. Maka ada satu pertanyaan, siapa yang mengislamkan kota Madinah? Ada yang bisa jawab? Yang mengislamkan kota Madinah sebelum Nabi Muhammad datang ke kota Madinah?
Ada yang bisa jawab? Ada, ini aku lihat mana dia? Ada yang bisa jawab? No. Searching. Neneknya pun bisa searching. Ayo, siapa yang mengislamkan kota Madinah? Padahal Nabi Muhammad belum sampai. Abu Bakar. Terus ya, bisa jadi. Ada? Kalian asal, jangan asal nyablak. Ustaz. Yang bisa jawab naik ke atas. Ada yang bisa jawab? Yang mana? Siapa? Ya bisa jadi terus. Iya terus. Kurang. Ini jijik kan ya kebenaran. Nah. Nggak, nambah lagi. Aku aja belum dapat kan kok kalian pula yang ini. Kalau salah kalian aku yang kasih ya. Kalian kasih aku ya. Hah? Dikasih tahu gak ada. Dikasih tahu. Gak ada. Nanti ada pertanyaan lagi. Gak ada. Udah, yang di sini nggak dengar, yang di sini kan nggak jadi, yang di sana. Siapa yang? Sini satu orang. Kalau nggak bisa jawab, kasih aku lagi. Mana sih masa kalian aja yang dapat aku nggak? Hah? Ada nggak? Siapa jawab? Mus'ab bin apa? Kalau bisa jawab bin apa dan apa profil dia? Nah, sini. Satu orang. Iya, satu orang sini. Tapi disebutin ya profilnya. Profil. Mus'ab bin apa, kemudian apa kegiatan? Nggak bisa gitu dong. Masa kalian tahu nama tapi nggak tahu itu siapa? Berarti kan tebak-tebak aja. Enggak, bukan begitu. Maksud saya apa kegiatan yang paling intrinsik sama Mus'ab? Ya semua pedagang nih, gak ada yang dagang. Nenekku aja pedagang kok. Gak ada. Itu tebak-tebak buah manggis namanya. Kalau kayak Ali, profitnya itu kalian kenal. Ali itu suami Fatimah, adalah sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Kemudian dia bergelar dengan Saifullah. Kemudian bahkan Ali sebelum dia meninggal tidak ada satu bagian ruas tubuhnya yang tidak dikenai pedang, semua kena pedang dan lain sebagainya. Kemudian Ali itu punya anak, segitu saja. Saya minta itunya. Berarti profitnya itu kalian tahu? Nggak saya juga. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Udah ada. Ya, jawab. Ada yang bisa nggak? Jadi saya kasih tahu, Ustaz ya. Kalau ada Ustaz lain nanya sama kalian nanti bisa jawab. Setengah bisa lah, setengah. Iya, setengah.